Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Sholawat merupakan salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh seluruh umat muslim. Hal ini karena sholawat merupakan bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW, sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa mendapat kebaikan dan keberkahan. Jadi, sudah sangat jelas bahwa sholawat memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satu keutamaan membaca sholawat Nabi adalah dapat meningkatkan derajat dan kebaikan, penghapus keburukan, menambah pahala, dapat ampunan dosa hingga mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sudah banyak kisah pengamal sholawat yang mendapatkan karomah luar biasa. Meski mereka hanyalah orang biasa, namun berkat keistiqomahannya dalam mengamalkan sholawat, mereka berhasil mendapatkan karomah yang sangat luar biasa. Berikut ini beberapa kisah pengamal sholawat yang mendapatkan karomah luar biasa, yang saya kutip dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar channel ini bisa berkembang dan menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua. 1. Kisah seorang nelayan yang gemar sekali bersalawat. Dikisahkan ada seorang nelayan yang sangat gemar sekali bersolawat, namun solawatnya kurang tepat, mungkin karena ia teringat salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dia pun bersolawat selama berpuluh-puluh tahun, dengan ribuan kali bacaan setiap harinya. Suatu ketika saat ia sedang asik merajut jalannya yang robek dan kusut di bibir pantai, sembari membenarkan jalannya, si nelayan pun tak henti melantunkan solawat. Bersamaan dengan itu, lewatlah rombongan para ustadz yang akan menaiki kapal untuk menyeberang ke seberang pulau, sehingga para ustadz pun mendengar lantunan solawat sang nelayan. Kemudian salah seorang ustadz tersebut menegur sang nelayan, dengan berkata, "Wahai nelayan, solawat yang engkau baca itu keliru, bukan solu, tapi yang benar itu soli." Dengan tersenyum, nelayan itu berterima kasih kepada ustadz itu karena telah menasehatinya. Kemudian, rombongan ustadz itu pun pergi dengan perahu besar yang ditumpanginya, menuju pulau seberang. Namun beberapa saat setelah rombongan ustadz itu pergi, nelayan itu lupa apa yang ustadz katakan tadi tentang bacaan solawat yang benar. "Solu apa soli?" ungkap sang nelayan. Dia pun mengejar rombongan ustadz tadi yang sudah berada di lautan lepas. "Ustadz, yang benar itu solu atau soli? Saya lupa ustadz," teriak sang nelayan. Sang nelayan itu mengejar dengan berjalan serta berlari di atas air. Rombongan ustadz itu kaget dan tercengang dibuatnya. Sungguh itu adalah kebesaran Allah dan kedahsyatan solawat yang Allah berikan kepada hambanya. Sang ustadz itu pun menjawab, "Buat engkau mau solu atau soli bebas aja, makom engkau jauh lebih tinggi daripada kami. Maafkanlah kata-kata kami yang tadi," kata sang ustadz. 2. Kisah seorang pemabuk yang ditinggikan derajatnya. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihul Qaul, yang mengutip kisah dari sebagian kaum sufi. Diceritakan ada salah seorang tokoh sufi yang memiliki tetangga seorang pemabuk yang berada dalam taraf di luar kewajaran. Bahkan, si pemabuk itu tidak bisa membedakan hari sekarang, besok, atau kemarin. Dia selalu hanyut dalam minum minuman keras. Sang sufi berulang kali menasihati sang pemabuk agar bertaubat, namun nasihat itu tidak didengarnya, dan ia tetap dengan kebiasaan mabuk-mabukannya. Namun ada kejadian menakjubkan saat sang pemabuk tersebut meninggal dunia. Sang sufi menjumpainya dalam sebuah mimpi. Sang pemabuk itu berada di dalam derajat yang luar biasa mulia. Ia memakai perhiasan berwarna hijau lambang kebesaran dan kemegahan di surga, sehingga sang sufi terheran-heran,
mengapa tetangganya yang seorang pemabuk mendapat kedudukan semulia itu. Lalu sang sufi bertanya, apa yang menjadi alasan sehingga ia memperoleh derajat yang mulia ini? Kemudian sang pemabuk menjelaskan ihwal kenikmatan yang dirasakannya. Suatu hari ia pernah menghadiri sebuah majelis zikir. Saat itu ia mendengar orang alim berkata, barang siapa bersalawat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, maka surga wajib baginya. Lalu orang alim tadi bersolawat kepada Nabi dengan mengeraskan suaranya, dan jamaah lain pun mengikutinya, sehingga kemudian Allah mengampuni semua yang hadir pada majelis zikir tersebut, termasuk sang pemabuk itu. Kisah tersebut tentu saja bukan hendak menebarkan praktik mabuk-mabukan, yang jelas diharamkan dalam agama Islam. Cerita itu sekedar merefleksikan keistimewaan solawat, yang bisa mengantarkan seorang pendosa pada samudra kasih sayang dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kisah orang soleh yang sempat berhenti mengamalkan solawat Nabi. Pada suatu zaman terdapat seseorang yang sangat soleh. Setiap harinya ia tak henti membaca solawat Nabi, sehingga ia kerap sekali bertemu Rasulullah dalam mimpinya. Ia pun diperlakukan dengan hangat oleh Rasulullah pada setiap perjumpaannya. Tapi pada suasana perjumpaan kali ini, di dalam mimpinya ia melihat Rasulullah tidak seperti biasanya. Rasulullah bersikap dingin dan tidak menyapanya, bahkan tidak sedikit pun menoleh kepadanya. Ia pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang mulia sedang murka terhadapku? Dengan susah hati Rasulullah menjawab, tidak, aku tidak sudi memandangmu karena aku tidak mengenalimu. Lalu orang soleh itu menjawab, bagaimana bisa yang mulia tidak mengenaliku? Padahal aku salah seorang dari umatmu. Ulama yang menjadi ahli waris yang mulia meriwayatkan, bahwa engkau lebih mengenal umatnya, dibandingkan pengenalan seorang ibu terhadap anaknya. Rasulullah kembali menjawab, mereka itu benar, hanya saja kau tidak mengingatku melalui solawat, sementara daya pengenalanku terhadap umatku tergantung pada kekuatan mereka membaca solawat. Ia pun terbangun, hatinya begitu sedih, tetapi ia menyadari sudah sekian bulan ini ia tidak membaca solawat. Kemudian ia pun segera bersolawat, dalam hatinya ia bertekad untuk membaca solawat Nabi sebanyak 100 kali setiap hari. Ia kemudian membuktikan tekadnya dengan baik, hingga pada suatu malam ia kembali bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpinya ia disapa dengan begitu hangat oleh Rasulullah, ia pun merasa senang, dan terus istiqomah membaca solawat setiap harinya. 4. Kisah tragis sang pembenci solawat. Dahulu kala, ada seorang penyair hebat yang sangat terkenal, beliau bernama Syekh Farasdak. Ia selalu asyik memuji Rasulullah dan mempunyai kebiasaan melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu waktu ketika ia melakukan ibadah haji, kemudian datang berziarah ke makam Rasulullah, di dalam makam itu ia pun tak henti melantunkan pujian solawat, namun rupanya ada seseorang yang mendengarkan pujian solawat yang dilantunkannya. Setelah selesai membaca pujian solawat, orang itu pun menemui sang penyair dan mengajaknya untuk makan siang ke rumahnya. Ia pun menerima ajakan orang tersebut. Setelah berjalan jauh hingga keluar dari kota Madinah, sampailah keduanya di rumah yang dituju. Namun sesampainya di dalam rumah tersebut, orang tersebut memegangi sang penyair dan berkata, sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu. Maka orang itu menarik lidah sang penyair, lalu menggunting lidahnya dan berkata, ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad. Maka sang penyair pun menangis karena rasa sakit dan bersedih, karena tidak bisa lagi membaca pujian solawat. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berdoa, ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku, karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridho maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula. Syekh Farasdak terus menangis hingga tertidur dan bermimpi jumpa dengan Rasulullah.
Beliau berkata, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisinya semula. Ketika sang penyair terbangun dari tidurnya, ia mendapati lidahnya telah kembali seperti semula. Maka Syekh Farazdak pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tahun selanjutnya Syekh Farazdak kembali menziarahi makam Rasulullah dan kembali membaca pujian solawat untuk Rasulullah. Pada saat itu datanglah seorang pemuda menemuinya dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Syekh Farazdak teringat kejadian tahun yang lalu, namun ia tetap menerima ajakan tersebut. Saat sampai di rumah pemuda itu, ia masih ingat kalau rumah itu adalah rumah yang dulu pernah ia datangi dan lidahnya dipotong. Setelah masuk ke dalam rumah itu, ia mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi, dan di dalamnya terdapat kera yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Kemudian anak muda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang di dalam kandang itu, dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya Allah mengubahnya menjadi seekor kera. Kemudian anak muda itu berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Syekh Farazdak pun berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu, dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya." Dan seketika itu pun Allah mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula. 5. Kematian aneh sang ayah yang pemakan harta riba. Alkisah, ada seorang ulama zuhud bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak pergi untuk menunaikan ibadah haji. Di sana beliau melihat seorang pemuda larut dalam lantunan solawat. Demikian pula saat tiba di Mina dan Padang Arafah, beliau melihat pemuda itu masih asyik dalam lantunan solawatnya. Kemudian beliau menegur pemuda itu, "Wahai pemuda, setiap tempat itu ada bacaan dan doanya sendiri. Mengapa engkau tidak memperbanyak solat dan doa? Sesungguhnya itu adalah yang lebih dituntut, sementara engkau masih asyik bersolawat." "Saya punya alasan tersendiri, mengapa saya lebih mengutamakan untuk khusyuk solawat," jawab pemuda itu. Kemudian ia bercerita bahwa ia berangkat ke Tanah Suci bersama ayahnya, namun dalam perjalanan ayahnya terkena penyakit kronis, sampai akhirnya ia meninggal di hadapannya. Ia kembali bercerita bahwa ia menutupi wajah ayahnya dengan sebuah sarung yang ada. Namun tiba-tiba terjadi keanehan, saat ia membuka sarung penutup tersebut, wajah ayahnya berubah menjadi keledai. Kemudian ia duduk termenung dengan perasaan yang sangat sedih, sampai kemudian ia tertidur. Dalam tidur tersebut ia bermimpi ada seorang pemuda menghampirinya seraya bertanya, "Apakah gerangan yang membuat engkau bersedih?" Kemudian ia menjawab, "Bagaimana aku tidak bersedih? Dia adalah orang yang paling saya sayangi. Lihatlah keadaannya." Kemudian pemuda itu menghampiri jasad ayahnya dan mengusap wajahnya sehingga kembali seperti sedia kala. Ia juga melihat wajah ayahnya terang benderang seperti bulan purnama yang baru terbit. "Siapakah engkau sesungguhnya, dan mengapa bisa terjadi hal yang demikian?" Ia bertanya lagi kepada pemuda itu, "Aku adalah Muhammad, sesungguhnya ayahmu adalah pemakan harta riba, sehingga Allah menetapkan hukuman, menjadikannya ia keledai yang sangat hina. Namun semasa hidupnya, ayahmu adalah orang yang gemar membaca solawat, dan rutin membacanya 100 kali setiap sebelum tidur. Jadi, ketika amalan umatku diperlihatkan, malaikat telah memberitahuku tentang keadaan ayahmu, sehingga aku meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaatku kepada ayahmu, sehingga saya datang untuk mengembalikan keadaan ayahmu menjadi seperti sedia kala," jawab Rasulullah. Demikianlah beberapa kisah kedahsyatan para pengamal solawat. Semoga bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua, agar senantiasa rutin mengamalkan solawat, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.